1 Tawarik pasal 5 ayat yang pertama ya. 1 Tawarik pasal 5 ayat yang pertama. Nah, kalau kita punya Alkitab kertas, maka judul dari 1 Tawarik pasal yang kelima adalah suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Ayat yang pertama, Ruben adalah anak sulung Yakub. Bersama saya ucapkan anak sulung. 2, 3, anak sulung. Ya, anak sulung itu adalah anak yang pertama. Tetapi karena Ruben telah menodai kehormatan salah seorang selir ayahnya, maka haknya sebagai anak sulung dicabut dan diberikan kepada Yusuf. Meskipun begitu, yang terkuat dari antara keturunan Yakub bukan suku Yusuf, melainkan suku Yehuda. Bahkan yang pertama-tama menjadi raja seluruh umat Israel adalah dari suku Yehuda itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ini ayat yang baru kita baca ini mencatat dengan jelas dosa yang telah dibuat oleh Ruben, Saudara. Dosa daripada Ruben adalah, maaf Saudara, yaitu Ruben meniduri ya salah satu selir daripada bapaknya ya, yaitu Yakub, Saudara. Maka karena dosa yang dibuat oleh Ruben ini, Alkitab dengan jelas berkata, semestinya dia itu mendapat berkat hak anak sulung. Tetapi karena dosa itu, maka hak itu dicabut. Nah, yang pertama yang saya mau sampaikan, bahwa dosa yang telah dilakukan oleh seseorang, saudara, itu adalah bagian daripada sejarah. Ya, yang namanya sejarah nggak bisa dihapus. Ya, mungkin tulisannya dihapus, tetapi sejarahnya tidak bisa dihapus, saudara. Ya, sebagaimana saya sering katakan bahwa saya ini adalah hamba Tuhan yang pernah jatuh di dalam dosa perselingkuhan, perzinan. Itu bagian dari sejarah. Ya, itu tidak akan pernah bisa dihapus. Dan kemudian kalau kita ingat nenek moyang kita ya yang sangat terkenal yaitu Daud, Saudara. Daud itu kan raja terbesar dari Israel. Sampai hari ini, Saudara. Kalau kita tanya kepada anak-anak sekolah minggu di gereja kita masing-masing, maka mereka akan mengetahui bahwa Daud itu adalah raja yang hebat, yang pernah jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batseba, ya. Jadi dosa itu Bapak Ibu sekalian, ya, itu bagian dari sejarah yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Nah, apa maksudnya Alkitab itu mencatat dosa-dosa daripada tokoh-tokoh yang disebutkan itu? Maksud Alkitab bukan untuk mempermalukan. Sekali lagi, maksud Alkitab mencatat dosa-dosa dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab bukan untuk mempermalukan. Tetapi mengapa dosa itu dicatat dan diperkatakan berulang-ulang? Itu untuk memberikan peringatan kepada kita semua bahwa orang yang berdosa itu akan menanggung akibat daripada perbuatan-perbuatan dosa yang telah diperbuatnya. Dosa itu dicatat oleh Tuhan di dalam Alkitab, ditunjukkan kepada kita untuk menjadi pembelajaran buat setiap kita agar kita tidak mengulangi dosa-dosa yang telah dibuat oleh tokoh-tokoh yang ditulis di Alkitab. Nah, Tuhan mau memberikan pelajaran kepada setiap kita bahwa upah dosa itu adalah maut, dan bagaimana kalau kita sampai jatuh di dalam dosa, itu jalan keluarnya itu seperti apa? Ya, Tuhan kita itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan itu mencintai setiap kita umatnya, maka yang dikehendaki Tuhan itu bukan kebinasaan. Meskipun dengan jelas Alkitab berkata upah dosa itu adalah maut.
Nah, tinggal sekarang jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap anak-anaknya yang telah melakukan perbuatan dosa. Mau nggak kita menerima jalan keluar itu? Jalan keluar itu adalah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jalan keluar itu adalah mengakui dosa-dosa kita dan kemudian meninggalkannya. Ya, itu namanya yang disebut dengan pertobatan. Kalau kita melakukan hal itu, percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebesar apa dosa yang kita buat. Alkitab bilang, mari kita berperkara, kalau dosamu semerah kain kesumba, aku akan menjadikannya seputih bulu domba. Kalau dosamu semerah kain kirmisi, aku Tuhan akan menjadikannya seputih salju. Jadi maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita jatuh di dalam dosa, jangan pernah sombong ya dengan bilang begini, aduh Tuhan, aku udah terlalu berdosa, aku tidak layak di hadapan-Mu. Orang yang begini ya kelihatannya rendah hati, padahal enggak, dia itu sombong ya. Mengapa? Artinya Tuhan, darah-Mu udah nggak bisa untuk menghapuskan dosaku karena dosaku terlalu banyak, terlalu besar, terlalu berat. Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, tidak ada dosa yang terlalu besar, yang terlalu hebat, yang terlalu berat, yang tidak bisa diampuni melalui kuasa darah Yesus. Yang setuju katakan? 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dengan jelas berkata, kalau kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita, semua dosa-dosa yang kita akui, Tuhan akan menjadikannya semuanya nol, saudara. Ya, Yesus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, yaitu untuk membebaskan kita, untuk menebus kita manusia-manusia yang dikasihinya, sehingga kita ini ketika ditebus dari dosa itu, maka kita dimandikan, disucikan oleh darah Yesus Tuhan kami. Ya, Tuhan kita semua. Maka itu pesan Tuhan yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Meskipun dosa itu bisa diampuni, mari jangan sekali-kali kita coba-coba untuk berbuat dosa. Jangan kita berkompromi dengan dosa. Ya. Nah, Ruben ini kasihan sekali. Semestinya dia yang bisa memimpin atas seluruh keturunan Abraham, ya, dia mestinya menjadi pemimpin, saudara. Tetapi akibat dosa yang diperbuatnya, maka kemudian Ruben kehilangan haknya, sehingga diberikan kepada Alkitab tadi dikatakan diberikan kepada Yusuf, saudara. Semua haknya untuk memimpin keturunan daripada Abraham. Dan itu ada di perjanjian lama. Kita bersyukur kita hidup di dalam perjanjian baru. Ya, jadi rencana dan berkat Tuhan itu yang semestinya sudah menjadi milik kita karena kita berdosa, maka semuanya dicabut. Tetapi ketika kita datang kepada Yesus, kita menerima pengampunan daripada Yesus Tuhan, maka rencana Tuhan yang begitu hebat atas hidup kita karena kebodohan, karena kegagalan kita untuk taat pada firman-Nya, kemudian rencana itu berantakan. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan buatkan rencana kepada kita yang jauh lebih hebat daripada rencananya pada waktu yang lalu. Ingat, Alkitab bilang begini, bahwa rancangan Tuhan untuk setiap kita adalah masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan tidak pernah berputus asa dengan kita. Makanya kalau kita gagal, kita juga tidak boleh berputus asa. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah berputus asa dengan kita, maka itu kita jangan sampai berputus asa ketika kita mengalami kegagalan. Ya, mana ada orang yang tidak bisa gagal? Ya, ada orang yang bisa gagal dan pernah gagal. Bagaimana menyikapi kegagalan itu? Kita harus bangkit daripada kegagalan. Akibat kebodohan-kebodohan saya jatuh di dalam dosa.
Sehingga rencana Tuhan yang baik untuk hidup saya, untuk keluarga saya, semuanya berantakan, saudara. Ya. Tetapi ketika saya datang kepada Tuhan, saya minta pengampunan, saya mengakui dosa-dosa, kejahatan, kesalahan saya. Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Dan Tuhan pulihkan hidup saya secara pribadi, maupun Tuhan pulihkan keluarga saya. Dan Tuhan buatkan rencana yang hebat atas hidup saya maupun keluarga saya. Sehingga hari ini saya berada di kota ini, di kota New York, dan berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Itu artinya apa? Artinya Tuhan tidak pernah gagal atas rencananya yang baik kepada kehidupan setiap kita. Saya tidak tahu apa yang sedang menjadi masalah dan persoalan Bapak Ibu sekalian, tapi percayalah Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya kepada kita. Itu pelajaran yang pertama dari 1 Tawarikh pasal yang kelima. Kemudian pelajaran yang kedua itu saya ambil dari ayat yang ke-20 di dalam 1 Tawarikh pasal yang kelima tadi. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Prajurit-prajurit itu percaya kepada Allah dan minta tolong kepadanya. Maka Allah mengabulkan permintaan mereka dan memberikan kemenangan kepada mereka atas orang-orang Hagri itu dan sekutu mereka. Saya senang sekali baca ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena para prajurit ini percaya kepada Tuhan Allah, maka dia minta tolong kepada Tuhan Allah, ya kan? Waktu dia datang kepada Tuhan minta tolong, maka dengan jelas Alkitab berkata, Tuhan mengabulkan permintaan mereka itu dan Tuhan memberikan kemenangan. Ya, ini kisah daripada Bani Ruben, orang Gad, serta setengah daripada suku Manasye. Waktu itu dia mendapatkan berjumpa dengan musuh yang begitu hebat, yang begitu kuat, saudara. Dan kemudian Bani Ruben, orang Gad, dan suku setengah dari Manasye ini, saudara, karena dia percaya kepada Tuhan Allah, ketika melihat musuh yang luar biasa itu banyaknya, saudara, maka dia datang kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, dan ajaib, Tuhan mengabulkan permintaan mereka, dan Tuhan memberikan kemenangan. Hari ini kita nggak tahu, saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian sedang menghadapi musuh apa, sedang menghadapi persoalan apa, ya. Ada musuh-musuh atau persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan, yang bukan karena kesalahan kita. Hari ini seluruh dunia ngadepin masalah yang sama, yaitu krisis karena pandemi COVID-19. Itu kan bukan salah kita-kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada lagi orang yang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam dirinya, yaitu karena kesalahan dirinya sendiri. Atau juga ada orang yang mengalami penderitaan, masalah dalam hidupnya, ya, karena perbuatan-perbuatan orang lain kepada kita. Tapi apapun masalah, persoalan, atau musuh yang sedang kita hadapi, kalau kita datang kepada Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dalam Mazmur dikatakan begini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada satu persoalan yang begitu ruwet, yang begitu rumit, yang tidak bisa dibantu, yang tidak bisa ditolong oleh Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan itu ada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Tahu, dan dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tinggal persoalannya, waktu kita menghadapi persoalan itu, mau nggak kita tetap percaya kepada Tuhan? Mau nggak kita tetap datang kepada Tuhan? Kalau kita mau percaya dan mau datang kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan mengabulkan permintaan-permintaan kita itu.
Pada waktu keluarga kami mengalami hal yang begitu rumit, ya. Saya sendiri secara pribadi saya tidak melihat jalan keluar. Yang saya lihat di depan saya itu hanya masa depan yang suram, kehancuran, dan kebinasaan. Tetapi Ibu Yongki punya cara pandang yang berbeda. Ketika melihat hal yang begitu rumit, dia datang kepada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan. Dan dia percaya tidak ada hal yang rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Nah, waktu Ibu Yongki datang kepada Tuhan, sedangkan saya tidak datang kepada Tuhan, hasilnya berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke toko donat, maka kita akan mendapat donat. Kalau kita pergi ke toko pizza, maka kita akan mendapat pizza. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Alkitab berkata kita akan mendapatkan rahmat dan pertolongan daripada Tuhan. Maka itu ketika kita menghadapi hal-hal yang berat, hal-hal yang rumit dalam hidup ini, mari apa yang dikerjakan di dalam 1 Tawarikh pasal 5 oleh suku-suku daripada Bani Ruben, orang Gad, dan suku setengah daripada Manasya itu datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Kalau apa yang terjadi di dalam perjanjian lama ini, Tuhan menolong umatnya. Lebih-lebih kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Kita itu siapa? Kita itu adalah anak-anak Allah. Ya, hari ini kita belajar 2 hal. Yang pertama, jangan pernah kompromi terhadap dosa. Yang kedua, datanglah minta tolong kepada Tuhan atas setiap persoalan kita. Jangan pakai kekuatan diri sendiri. Dan percayalah Tuhan akan menolong kita, mengabulkan permintaan kita, dan bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Berkati kebenaran firman Tuhan ini, tolong setiap kami, ya Abba, ya Bapa, biarlah Roh Kudus menuntun hidup kami dari waktu ke waktu, sehingga kami tidak kompromi dengan dosa. Dan biarlah ketika kami menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang berat dalam hidup ini, biarlah dengan penuh keberanian kami mau datang kepada Engkau, minta tolong kepada Engkau, minta bantuan kepada Engkau, merendahkan diri di hadapan-Mu, percaya kepada Engkau. Dan kami tahu Tuhan, maka setiap kami akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.